Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 1 kelas 130 akan mempraktikkan praktik kucing yang akan dipraktikkan bersama rekan-rekan saya, yaitu yang pertama Bapak Hairil dari SMA Negeri 1 Sumeneb dan Ibu Ismawati dari SDN Pajagalan 2 Sumeneb. Yang akan bertindak sebagai coach adalah saya, Eko Yulianingsih, dan yang berperan sebagai kuci adalah Bapak Hairil Anwar dan sebagai pengamat adalah Ibu Ismawati dari SDN Pajagalan 2. Untuk lebih lengkapnya, praktik kuci akan saya bacakan sebagai berikut. Permasalahannya, ada seorang guru yang lagi curhat dengan kelas yang diajarnya. Guru tersebut merasa kehilangan cara dan merasa stres saat mengajar di kelas 12 IPS 1, di mana banyak murid yang menunjukkan sikap tidak kooperatif saat jam pelajaran. Saat jam pelajaran banyak murid yang bicara sendiri, tidak hadir sepenuhnya saat pelajaran dan sering keluar kelas. Guru tersebut kemudian menemui Bu Eko. Assalamualaikum Bu Eko. Waalaikumsalam Mbak Hairil. Bagaimana kabarnya nih? Ya, alhamdulillah baik Bu. Lagi sibuk ya Bu? Maaf ya Bu kalau mengganggu waktunya Ibu. Alhamdulillah, tidak mengganggu kok. Ini saya cuman ngoreksi penilaian harian murid. Tapi bisa saya hentikan kok Pak Hairil. Ada yang bisa saya bantu? Bapak sepertinya ada yang mau dibicarakan. Saya cuma mau ngobrol aja Bu, ngobrol ringan. Barusan kebetulan saya kan mengajar di kelas 12 IPS 1. Rasanya kok saya nggak betah lama-lama di kelas ya Bu. Stres saya ngajar di kelas itu. Setiap saya mengajar di sana rasanya sebagian jam pelajaran hampir habis untuk pembinaan Bu. Kira-kira bagaimana respon murid kelas 12 IPS 1 itu Pak ketika pelajaran di kelas? Ya, sepertinya mereka tidak butuh pelajaran. Saat saya menjelaskan, mereka tidak memperhatikan Bu, tidak membuat catatan, bahkan asyik berbicara sendiri. Dan tak jarang mereka keluar kelas tanpa minta izin dari guru pengajar Bu. Bapak inginnya idealnya yang bagaimana saat Bapak mengajar di kelas 12 IPS 1? Saya pinginnya sebenarnya mereka semua mendengarkan setiap materi yang saya sampaikan Bu. Jadi mereka kemudian juga membuat catatan-catatan penting dan menunjukkan sikap antusiasme yang tinggi untuk belajar. Oh, begitu. Jadi Bapak ingin mereka menunjukkan antusiasmenya untuk belajar. Pernahkah Bapak berpikir bagaimana membuat mereka lebih antusias dan memiliki motivasi untuk belajar? Sering juga sih Bu, saya malah ingin mencoba model pembelajaran yang lain saat mengajar di kelas 12 IPS 1. Atau mungkin mereka sudah tidak merasa pelajaran saya ini tidak berguna kali ya Bu. Oh, saya pikir mereka mungkin hanya ingin mengalihkan apa ya yang mereka senangi itu Pak. Saya pikir ide Bapak untuk mencoba model pembelajaran yang lain itu bagus itu Pak. Kira-kira model pembelajaran apa yang ingin Bapak coba? Saya ingin mencoba beberapa model pembelajaran Bu, diantaranya TPS atau Think Pair Share, kemudian ada Jigsaw, atau bahkan kita juga akan menggunakan Discovery Learning Bu. Oh, ya bagus itu Pak. Kira-kira ada yang lain yang mungkin Bapak ingin coba untuk membuat
murid itu memiliki motivasi untuk mengikuti pelajaran Bapak? Saya ingin juga ini Bu, mencoba memberikan stimulus. Jadi di saat pembukaan pembelajaran, saya akan mencoba memberikan stimulus kepada mereka dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Oh iya, bagus itu Pak, sehingga mereka merasa ada manfaatnya ya Iya belajar Bu. dengan Bapak. Kira-kira mungkin ada lagi yang ingin Bapak coba untuk membantu anak-anak biar semangat, biar merasa ada manfaatnya, ada gunanya belajar sejarah itu Pak. Ya, saya juga punya satu rencana Bu. Ini mungkin sesuatu yang di luar kebiasaan di sekolah kita ya Bu. Jadi saya ingin mencoba mengubah posisi duduk mereka dengan model U ketika kegiatan diskusi Bu. Oh ya, bagus itu Pak. Kira-kira menurut Bapak, kapan Bapak mau mencoba eh, apa rencana yang akan Bapak lakukan itu? Begini Bu, saya ingin mencoba memberikan stimulus ya dengan gambar, kemudian video, tentu saja gambar dan video ini yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari dengan menggunakan model pembelajaran TPS Bu. Iya, 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 iya. Kapan kira-kira Bapak akan mencoba melaksanakan rencana Bapak itu? Saya akan langsung mencobanya pada pertemuan berikutnya, Bu. Jadi saya akan mencoba model pembelajaran TPS ini minggu depan, Bu, ketika pelajaran saya yang akan dilakukan pada saat jam pelajaran sejarah. Oh, ya bagus itu Pak. Ide yang sangat bagus dan mungkin bisa dicoba. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk melakukan rencana Bapak itu? Sebenarnya gini, Bu, ada beberapa rekan guru yang bisa saya mintai bantuan, Bu, karena terkait dengan kemampuan TIK saya yang masih di bawah rata-rata, Bu. Nah, kebetulan kan di tempat kita baru saja dikirim atau kedapatan beberapa guru P3K, diantaranya salah satunya adalah Bu Novi, di mana beliau kebetulan itu guru TIK, Bu. Mungkin beliau bisa membantu saya menyiapkan stimulus yang akan saya gunakan dalam bentuk video. Uh, Oh iya, bagus itu Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan berjalan dengan lancar. Tetap semangat ya Pak. Terima kasih ya Bu. Semoga kedepannya ini juga menjadi semangat bagi kita untuk kembali mengajar di kelas 12 IPS 1. Dan saya sangat berterima kasih karena obrolan kita hari ini benar-benar memberikan manfaat untuk saya Bu. Sekali lagi terima kasih atas obrolan singkat yang menginspirasi ini Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin tahu perkembangannya nanti. Saya tunggu perkembangannya ya Pak. Siap Bu, nanti kita akan diskusi lagi. Waalaikumsalam. Semangat. Semangat Bu. Demikian tadi praktik kucing yang dipraktikkan oleh seorang kuci dengan coach yang mempraktikkan demonstrasi kucing. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada pengamat. Silahkan Ibu Ismawati. Dari percakapan tadi bisa disimpulkan praktek kucingnya sudah bagus dan berjalan lancar, sudah menggunakan alur tirta, memunculkan alur tirta. Di situ ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksinya apa, dan tanggung jawabnya yang dirasakan oleh seorang kucing. Nah, di sini di dalam paradigma berpikir kucingnya sudah muncul, yaitu fokus pada si kucing sudah fokus pada permasalahan si kucing. Yang kedua, bersikap ingin terbuka dan ingin tahu atas permasalahan yang dihadapi oleh kucing. Dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang agar si kucing bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Dan di sini juga si coach sudah menganggap Puci sebagai mitra, sehingga percakapannya itu berjalan lancar, seolah-olah
mereka itu tidak ada apa antara atasan dan bawahan, tidak, mereka mitra seperti teman. Kemudian mereka dalam percakapan tadi saya melihat sudah memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru. Apa sih permasalahannya? Apa sih langkahnya, langkah penyelesaiannya bagaimana? Itu sudah dimunculkan. Begitulah menurut saya selaku pengamat. Ya, demikian tadi praktik kucing oleh kelompok 1 dengan alur kita. Semoga menginspirasi, tetap berlatih dengan teknik kucing sehingga kita menjadi coach yang baik dalam mendidik dan membantu rekan kerja kita di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.